Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Harian Katolik. Dari Injil Lukas bab 6 ayat 6-11, yaitu Injil hari ini, kita diminta untuk merenungkan, melihat peristiwa dunia ini dengan bijak. Injil ini mengisahkan ketika Yesus sedang mengajar, ia diamat-amati oleh ahli Taurat dan orang-orang Farisi kalau ia membuat kesalahan, yaitu melanggar adat agama Yahudi, menyembuhkan orang pada hari Sabat. Mengamati, menilai, dan bertindak. To see, to judge, and act ada sebuah prinsip analisis sosial yang baik. Mengamati dengan baik, menilai dengan baik, dan bertindak dengan baik pula. Ini tentu sangat berguna bagi banyak orang. Orang bertindak baik dengan alasan yang kuat. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi diajak Yesus untuk melakukan, mengamati, menilai, dan bertindak. Tetapi rupanya prinsip orang Farisi agak berbeda. To see, to judge, and punishment. Orang-orang Farisi dan ahli Taurat melihat, menilai, dan kemudian menghukum siapa yang salah. Itulah yang dilakukan oleh ahli-ahli Taurat dan juga orang-orang Farisi ketika Yesus mengajar di hari Sabat. Memang pedoman ini akhirnya mendatangkan kesusahan bagi banyak orang. Datanglah pada tabib atau dokter bukan pada hari Sabat. Pada hari Sabat bekerja tidaklah baik, tidak halal. Walaupun itu untuk membantu orang. Tinggalkan pekerjaan dan beribadatlah. Yesus membuat sebuah penyadaran agar to see, to judge, and act itu dengan baik. Maka ia meminta orang yang lumpuh tangannya ke tengah-tengah, sehingga orang dapat melihat semuanya, to see. Dan kemudian Yesus bertanya, manakah diperbolehkan pada hari Sabat berbuat baik atau berbuat jahat, menyelamatkan orang atau membinasakan? To judge. Kalau demikian penilaiannya, maka Yesus kemudian berkata kepada orang yang lumpuh tangannya itu, ulurkanlah tanganmu, dan orang itu menjadi sembuh. Tetapi karena perbedaan to see, to judge, and to punish, maka orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat menjadi marah. Saudara-saudara, memang kemudian ini juga menjadi bagian yang harus cukup kita perhitungkan. Mengamati, menilai, dan bertindak tidak sesederhana yang kita bisa lakukan. Ada resiko seperti Yesus berkata, ulurkanlah tanganmu. Ketika dia mengajak to see, to judge, and act. Maka memberikan kebaikan pada orang lain membutuhkan yang namanya keberanian. Dari manakah asalnya keberanian itu? Santo Thomas Aquino mengatakan bahwa keberanian itu adalah sebuah anugerah rohani, bukan hasil sebuah latihan, apalagi nekat. Maka mari kita minta roh kebijaksanaan. Maka ketika roh itu ada dalam diri kita, akan tumbuh juga keberanian, bukan nekat, bukan asal melakukan segala sesuatunya hanya secara spontan. Mari kita melakukan to see, to judge, and act dengan kebijaksanaan. Amin.